Hi, welcome back to the Wheel of Life retreat, online retreat. Kind of cool, right? And I'm very pleased to have Joe Xiaoping, Allison, helping me to translate. Thank you for coming. Hai, selamat datang kembali ke retreat online Roda Kehidupan dan terima kasih kepada Chow Xiaoping Allison yang menjadi penerjemah. And again, thank you and Allison thank you and Stanley for helping me for so many years. Yeah, I'm very grateful. Yeah. Dan juga terima kasih kepada Anda dan Stanley yang sudah membantu saya selama bertahun-tahun. So we're on, this is going to be online session number 2, segment 2. Ini adalah sesi online kedua, segmen kedua. And today we're going to do a meditation together. Hari ini kita akan melakukan meditasi bersama. There's a special way to prepare for a meditation. Ada cara khusus untuk mempersiapkan meditasi. In Tibetan, it's called Yenlag Dumba. Dalam bahasa Tibet disebut Yenlag Dunpa. And these are 7 different steps to prepare properly for a meditation. Dan ini adalah 7 langkah berbeda untuk mempersiapkan meditasi dengan benar. And I know a lot of you have heard them before. Saya tahu banyak dari Anda sudah mendengarnya sebelumnya. And of course, I've been teaching them for 10 years during these Lamrim teachings. Dan tentu saja saya sudah mengajarkannya selama 10 tahun di ajaran Lamrim ini. But my hope is that, and by the way, I'd like to thank ACI Executive Director Tim Lowenhout. Tapi harapan saya dan omong-omong saya ingin berterima kasih kepada Direktur Eksekutif ACI Tim Lowenhout. Yeah, and I'm very grateful that he's really organized this online retreat. Dan saya sangat bersyukur dia benar-benar menyelenggarakan retreat online ini. Among all the other things he does. Di antara semua hal-hal lain yang dia juga lakukan. And I was kind of excited to do the retreat because I think many more people will be able to enjoy that they don't have to travel somewhere and spend a lot of money. Saya bersemangat melakukan retreat ini karena saya rasa lebih banyak orang yang bisa datang sewaktu mereka tidak perlu bepergian dan menghabiskan uang. So I feel like a lot of people who haven't been able to come to the Lamrim retreats in the last 10 years will be able to attend this one. Jadi saya rasa sepertinya banyak orang yang belum bisa datang ke retreat Lamrim selama 10 tahun terakhir ini akan bisa menghadiri yang satu ini. And so I think it's good for all of us if we can just review these preliminaries to a meditation. Jadi saya pikir ada baiknya untuk meninjau kembali pendahuluan tentang meditasi ini. And so I apologize if you heard these 7 steps before. Jadi saya meminta maaf jika Anda sudah mendengar 7 langkah ini sebelumnya. But I think they're extremely important, and I myself do them almost every day. Tapi saya pikir mereka sangat penting dan saya melakukannya hampir setiap hari. I like to say that, you can't run a race in the Olympics if you don't warm up first. Saya ingin mengatakan bahwa Anda tidak dapat berlomba lari di Olimpiade jika Anda tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. And I think it's easier to warm up your body than it is to warm up your mind. Dan saya rasa lebih mudah untuk memanaskan tubuh Anda daripada menghangatkan pikiran. When I was young and I was first learning to drive a car, Ketika saya masih muda dan pertama kali belajar mengendarai mobil, which Allison promised to learn this year, yang Allison janji untuk mempelajarinya tahun ini, I remember the teacher told us, first thing the teacher told us, saya ingat hal pertama yang guru katakan, when you get in your car, sewaktu Anda masuk ke mobil, start the car, nyalakan mesin, and then wait for 3 or 4 or 5 minutes. kemudian tunggu 3, 4, atau 5 menit. Don't drive it right away. Jangan langsung mengendarainya, Because the car needs time to warm up. karena mobil butuh waktu untuk pemanasan. And he said your car will last twice as long if you warm it up. Dan dia bilang mobil Anda akan bertahan 2 kali lebih lama jika Anda melakukan pemanasan. And, the last used car I had when I lived here, Dan mobil bekas terakhir yang saya miliki ketika saya tinggal di sini, it was almost 30 years old. umurnya hampir 30 tahun. And it lasted fine for 30 years. Dan sudah bekerja dengan baik selama 30 tahun. In fact, it's still running. I gave it to my friend. Bahkan mobilnya masih jalan dan saya memberikannya kepada teman So saya. that's a big piece of knowledge for everyone. Warm up your car. Jadi itu adalah sebuah pengetahuan besar bagi siapapun. Panaskan mobil Anda.
Just 4 or 5 minutes. Hanya selama 5 menit. There's a hot and cold needle in your car. It goes like this. Yeah. Ada jarum penunjuk panas dan dingin di mobil Anda. So wait until the needle goes off of cold. Jadi tunggu sampai jarumnya meninggalkan petunjuk dingin. And meditation is the same. Dan meditasi juga sama. So I've been meditating for, over 40 years. Saya sudah bermeditasi selama lebih dari 40 tahun. And I still cannot start a meditation cold. Dan saya masih belum bisa memulai meditasi dalam keadaan dingin. Yeah, even after over 40 years of meditating, I need to warm up my meditation mind before I start meditating. Bahkan setelah lebih dari 40 tahun bermeditasi, saya masih perlu memanaskan pikiran meditasi sebelum saya mulai. And that warm up has become a very enjoyable and precious part of my life. Dan pemanasan itu telah menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan dan bagian berharga dalam hidup saya. So I actually, in the morning, I look forward to having coffee and meditation warm up. Jadi sebenarnya di pagi hari saya menunggu-nunggu waktu minum kopi dan meditasi pemanasan. So we're going to do that warm up together. Jadi kita akan melakukan pemanasan bersama. And then I'm going to teach you 2 other kinds of meditation sort of warm ups. Dan kemudian saya akan mengajarkan 2 jenis meditasi lainnya seperti semacam pemanasan. And in my opinion, Dan menurut pendapat saya, all of your meditations, semua meditasi Anda, every day you could choose one of these 3 warm-ups to put in your meditation. setiap hari Anda bisa memilih salah satu dari 3 jenis pemanasan sebelum meditasi. The first warm-up, Pemanasan pertama, which is called the 7-part warm-up, yang disebut 7 bagian pemanasan, its focus is one of the teachers in your life. fokusnya adalah salah satu guru dalam hidup Anda. And the theory behind that warm-up Dan teori di balik pemanasan itu is called sakjang. disebut sakjang. So sak means just before you do your main meditation, Sak berarti sebelum Anda melakukan meditasi utama, try to collect some real quick good karma. mencoba mengumpulkan beberapa karma asli baik dengan cepat. And jang means Dan jang berarti just before you start your main meditation, sebelum Anda memulai meditasi utama, try to clean some bad seeds out of your mind. cobalah untuk membersihkan beberapa bibit buruk dari pikiran Anda. And I don't know, right now it's a spring in Arizona when I'm talking. Dan sekarang ini adalah musim semi di Arizona, di tempat saya berbicara. This is the actual week that we are planting most of our garden. Ini adalah minggu saat kita menanam sebagian besar dari kebun kita. First we do the jang. Pertama-tama kita melakukan jang. We get rid of all the old dirty leaves and old problems in the soil. We clean the soil. Kita singkirkan semua daun kotor tua dan masalah lama di tanah. Kita membersihkan tanahnya. When you're preparing for a meditation, Sewaktu Anda mempersiapkan meditasi, it's very, very sweet to clean any bad seeds you made in the last 24 hours. akan sangat-sangat manis untuk membersihkan bibit buruk yang Anda tanam dalam 24 jam terakhir. So don't try to think of all the bad things you did in your life. You will never start your meditation. Jadi jangan mencoba memikirkan semua bibit buruk yang Anda pernah lakukan dalam hidup karena Anda tidak akan pernah memulai meditasi. It's very powerful and it's enough to just think about the main bad seeds you might have planted in the last 24 hours. Ini sangat kuat dan cukup hanya dengan berpikir tentang bibit buruk utama yang mungkin Anda tanam dalam 24 jam terakhir. Then you do the sak part. Sak means make some instant good karma. Kemudian Anda melakukan bagian sak yang berarti membuat karma instan yang bagus. So jang is like cleaning out the soil, making it clean for the new plant. Jadi jang adalah seperti membersihkan tanah, membuatnya bersih untuk tanaman baru. And then sak is kind of like put fertilizer and some water on the plant. Dan kemudian sak seperti memberi pupuk dan sedikit air di tanaman. And the plant is your meditation. Dan tanamannya adalah meditasi Anda.
Now, the easiest way to clean away your bad seeds, the easiest way to plant some new good seeds, Cara termudah untuk membersihkan bibit buruk, cara termudah untuk menanam beberapa bibit baru yang is baik to invite one of the teachers in your life to meditate with you. adalah mengundang salah satu guru dalam hidup Anda untuk bermeditasi bersama Anda. So these 7 steps for preparing for meditation, Jadi 7 langkah persiapan untuk meditasi ini, they're all based on one of your teachers. semuanya didasarkan pada salah seorang guru Anda. Later in this series of 25 videos, Nanti di seri 25 video ini, I'll teach you a special way to prepare for your meditation, saya akan mengajari Anda cara khusus untuk mempersiapkan meditasi which is more based on shamatha. yang lebih berdasarkan shamatha. And shamatha means making your mind very, very peaceful so you can see emptiness. Dan shamatha berarti membuat pikiran Anda sangat-sangat damai sehingga Anda bisa melihat kekosongan. So sometimes we'll do the 7 steps Jadi terkadang kita akan melakukan 7 langkah ini, focused on one of our teachers. berfokus pada salah satu guru kita, But sometimes the preparation for our meditation this month tapi terkadang persiapan untuk meditasi bulan ini will be a traditional preparation for shamatha meditation, akan menjadi persiapan tradisional untuk meditasi shamatha, which is making the mind quiet enough to see emptiness. yaitu membuat pikiran cukup tenang untuk melihat kekosongan. And then we'll have a third kind of meditation warm-up, Dan kemudian ada jenis meditasi pemanasan ketiga, and that will be based on emptiness itself. dan itu akan didasarkan pada kekosongan itu sendiri. So 3 kinds of warm-up. Jadi ada 3 macam pemanasan, And today we're going to do the 7-step warm-up together. dan hari ini kita akan melakukan pemanasan 7 langkah bersama-sama. And it's based on our teacher. Dan ini berdasarkan guru kita. We'll be choosing one of the teachers in our life. Kita akan memilih salah satu guru dalam hidup kita. Of course, the most powerful example would be your heart teacher if you have a heart teacher. Tentu saja contoh paling kuat adalah guru hati Anda jika Anda mempunyai seorang guru hati. The short definition of a heart teacher Definisi singkat dari guru hati is the teacher who helped you the most in this life. adalah seorang guru yang sudah sangat membantu Anda dalam hidup ini. So you can use, that would be the most common example of teacher to use for this meditation. Jadi Anda dapat menggunakan, itu akan menjadi contoh paling umum menggunakan guru untuk meditasi ini. But you could use other teachers in your life. Tapi Anda bisa menggunakan para guru lainnya dalam hidup Anda. Your dad and your mom were your first grade teachers. Ayah dan ibu adalah guru besar pertama Anda. And then obviously in your school life, everyone met a few special teachers in their life. Lalu jelasnya dalam kehidupan sekolah Anda, setiap orang bertemu dengan guru spesial dalam hidup mereka. Sometimes it's not a school teacher, sometimes it's a sport teacher or an art teacher or a music teacher. Terkadang ini bukan guru sekolah, kadang-kadang guru olahraga atau guru seni atau guru musik. Later on, you met someone who taught you how to do your occupation, your job. Kemudian Anda bertemu dengan seseorang yang mengajari cara melakukan pekerjaan Anda. That's a special teacher in our life. Itu adalah guru khusus dalam hidup kita. If you're married, then your wife or husband is a great teacher in your life. Jika Anda sudah menikah, maka istri atau suami Anda adalah guru yang hebat dalam hidup. If you have children, those are great teachers. Jika Anda punya anak, mereka adalah guru yang hebat. Even in your middle age, your parents who are elderly are nice teachers to have in your life. Bahkan di usia paruh baya, orang tua Anda yang lansia adalah guru yang baik dalam hidup Anda. You could, if you don't have a heart teacher, Jika Anda tidak memiliki guru hati, you could also just imagine one. Anda juga bisa membayangkannya. And you could bring that teacher to prepare for these 7 steps of meditation. Dan Anda bisa membawa guru itu untuk mempersiapkan 7 langkah meditasi ini. And of course, you could take your historical teachers. Dan tentu saja Anda bisa mengundang guru historis. Could be Buddha, Bisa juga Buddha, Jesus, Yesus, Muhammad, Moses, Musa, Confucius, Konghucu, Lao Tzu. Lao Tzu. Many, many choices. Banyak pilihannya.
not just in the last few weeks. Dalam beberapa minggu terakhir, My personal favorite has been Arya Nagarjuna. favorit pribadi saya adalah Arya Nagarjuna. So I've been doing the 7 steps with him. Jadi saya melakukan 7 langkah dengannya. And then every 3 weeks or so, you can change the teacher, or every day if you want. Lalu setiap 3 minggu atau lebih Anda bisa mengganti guru, atau setiap hari jika Anda mau. So the picture we use to introduce this segment, Jadi gambar yang kita gunakan untuk memperkenalkan segmen ini it shows a monk walking down a country road. adalah gambar seorang biksu yang sedang berjalan menyusuri jalan desa. And I've visited many times the place where Nagarjuna is supposed to have been born and studied. Dan saya sudah sering mengunjungi tempat yang adalah tempat lahir dan tempat belajar Nagarjuna. In Tibetan, it's called Betayu. Dalam bahasa Tibet itu disebut Betayu, Kind of like the land of the coconuts. Okay. seperti jenis tanah kelapa. So I always imagine when I think of Nagarjuna, Saya selalu membayangkan ketika memikirkan Nagarjuna, I don't like to close my eyes and think of a painting saya tidak suka menutup mata dan memikirkan lukisan or a atau statue. patung. I like to think of Nagarjuna walking down a road to his house. Saya suka memikirkan Nagarjuna berjalan menyusuri And jalan he's menuju just rumahnya. like a real person. Beliau seperti orang sungguhan. And somehow I imagine he's very kind of funny person Entah bagaimana saya suka membayangkan beliau sebagai orang yang sangat lucu and extremely dan sangat cerdas. and extremely moral. Dan sangat bermoral. And a great understanding of emptiness, which is why sometimes he's called the Arya. Dan pemahaman yang bagus tentang kekosongan dan mengapa terkadang beliau disebut di Arya. So let's start our 7 steps. Mari kita mulai 7 langkah. If you don't know how to prepare your meditation space Jika Anda tidak tahu cara mempersiapkan ruang meditasi or the correct posture, atau postur tubuh yang benar, I taught it in the first 2 years of the 10 years. saya mengajarkannya dalam 2 tahun pertama dari 10 tahun ini, And I suggest you go check it on the knowledge base. dan saya menyarankan Anda mencari di knowledge base. And I'll ask Tim to put the link up for you Saya akan meminta tim untuk menaruh tautan untuk Anda at the end of this video. di akhir video ini. Okay, so let's get ready to meditate. Oke, mari bersiap untuk bermeditasi. The main thing is to be comfortable. Yang utama adalah merasa nyaman. The most comfortable place in my house is my couch. Tempat paling nyaman di rumah saya adalah sofa. And I meditate on the couch. Dan saya bermeditasi di sofa. And it's just very comfortable to me. Dan itu sangat nyaman untuk saya. So sit somewhere where you don't have to move. Jadi duduklah di tempat yang Anda tidak perlu bergerak. And sit up straight. Dan duduk lurus. It's always good to put some cushions to raise the back of your piku bottom. Akan selalu bagus untuk menempatkan beberapa bantal untuk menaikkan bagian belakang pinggul Anda. Your hands are comfortable on your legs. Tangan Anda nyaman di atas paha. Any way that's comfortable for you. Cara apapun yang nyaman untuk Anda. Sometimes I will put a small cushion in my lap. Kadang-kadang saya akan menaruh bantal kecil di pangkuan. And I like to rest my hands there. Dan saya suka menaruh tangan saya di atasnya. Most important is your back is straight. Yang terpenting adalah punggung Anda lurus. Small smile on your face. Sedikit senyuman di bibir. Don't, crunch up your face. Don't wrinkle. Don't frown. Jangan mengerutkan wajah, jangan mengkerut, dan jangan cemberut. Okay, here we go. Mari kita mulai. The mouth should not be too tight. Mulut jangan terlalu tegang. The lips should be relaxed. Bibir harus rileks. The forehead should be relaxed. Dahi harus rileks. The eyelids should be relaxed. Kelopak mata seharusnya juga santai. The hands should be relaxed. Tangan rileks.
The back is straight. punggung lurus, The shoulder blades are pushed together and your chest comes out a little bit. belakang bahu didekatkan dan dada dikeluarkan sedikit. Which means that your hands might come back Artinya tangan Anda more mungkin on your thighs than on your knees. lebih masuk sedikit di atas paha, menjauh dari lutut. It's very good for your posture. Ini sangat bagus untuk postur Anda. If your lower abdomen Jika perut bagian bawah is firm, juga dikencangkan, but not, pulled in with effort. tapi tidak ditarik dengan susah payah. So how to get that firm abdomen which gives you a strong back? Jadi bagaimana cara membuat perut kencang yang membantu punggung yang kuat? There's a nice trick. Ada trik yang bagus. When you breathe out Ketika Anda menghembus napas and you finish your out breath, dan ketika selesai, then consciously try to push out a little more air from your lungs. secara sadar mencoba untuk mendorong sedikit lebih banyak udara keluar And dari that will tighten paru-paru, your lower abdomen. dan itu akan mengencangkan perut bagian bawah. And that will make it easier to sit up straight. Dan itu akan membuat kita bisa lebih mudah duduk tegak. So let's start with 10 breaths Mari kita mulai dengan 10 pernapasan before we start the first of the 7 steps. sebelum kita mulai langkah pertama dari 7 langkah. Very slow exhale. Keluarkan napas perlahan sekali. At the end of the exhale, press a little more breath out. Di akhirnya keluarkan napas sedikit lebih banyak lagi. Don't worry about the in-breath, it will take care of itself. Jangan khawatir tentang hirupan napas karena itu akan terjadi sendiri. Make sure your lower abdomen is tightening slightly at the end of the out-breath. Pastikan perut bagian bawah Anda dikencangkan sedikit di akhir hembusan napas. Pushing out the last bit of air from your lungs, Mendorong sedikit bagian terakhir udara dari paru-paru Anda. it will also prevent a buildup of prana or lung or chi. Ini juga akan mencegah penumpukan prana atau lung atau chi. And then you won't get feelings of nervousness as you meditate. Dan kemudian Anda tidak akan merasa gugup sewaktu melakukan meditasi. Small smile, Sedikit tersenyum, eyelids are soft. kelopak mata halus. Let's do 10 long exhales. Mari kita lakukan 10 hembusan napas panjang. Now we'll start the first of the 7 warm-up steps. Sekarang kita akan mulai bagian pertama dari 7 langkah pemanasan. Invite one of those teachers to come to sit with you. Undang salah satu guru itu untuk datang dan duduk bersama Anda. Could be any of those teachers we talked about. Bisa jadi salah satu guru yang sudah kita bicarakan. Very powerful person to sakjang with them. Orang yang sangat kuat melakukan sakjan dengan mereka. Very powerful for planting good seeds, very powerful for cleaning bad seeds. Sangat kuat untuk menanam bibit bagus dan sangat kuat untuk membersihkan bibit buruk.
and you invite them and they come and sit in front of you Anda mengundang mereka dan mereka datang dan duduk di depan Anda on the same level. di tingkat yang sama. I like to say knee to knee. Saya suka mengatakan lutut ke lutut, To understand they are not a statue or a painting. dan mengerti bahwa mereka bukan patung atau lukisan. It's a real person in front of me. Mereka orang sungguhan di depan saya. I can see their chest moving with their breath. Saya bisa melihat dadanya bergerak dengan napas mereka. I can feel the subtle warmth from their body knee to knee. Saya bisa merasakan kehangatan halus dari tubuh mereka, dari lutut ke lutut. Good people have a certain delicate fragrance to them. Orang baik memiliki aroma lembut tertentu, like a very subtle jasmine smell. seperti bau harum melati yang sangat halus. So get this teacher's image in front of you. It's not a painting, it's a real person. Jadi keluarkan gambar guru ini di depan Anda, bukan lukisan tapi orang nyata. Your eyes are closed, Mata Anda tertutup, but their eyes are open. tapi mata mereka terbuka. They are looking at you as you meditate. Mereka melihat Anda sewaktu Anda And they're bermeditasi, very pleased with you that you are meditating. dan mereka sangat senang melihat Anda yang sedang bermeditasi. Just enjoy being with them. Cukup nikmati waktu bersama mereka. We're going to meditate together. Kita akan bermeditasi bersama. The second of the 7 warm-up steps Langkah kedua dari 7 langkah pemanasan is to make an offering to your teacher. adalah membuat persembahan kepada guru Anda. And it just sets the feeling of the meditation as very happy. Dan itu hanya mengatur perasaan sangat bahagia selama meditasi. So imagine any beautiful gift. Jadi bayangkan saja sebuah hadiah yang indah. Could be, I think Nagarjuna liked coconut. Saya rasa Nagarjuna suka kelapa. There's a traditional offering to imagine the whole sky covered with flowers. Ada persembahan tradisional yang membayangkan seluruh langit ditutupi dengan bunga. And make this offering. Dan membuat persembahan ini. There's a very special offering. Ada persembahan yang sangat spesial to your teacher. Untuk guru Anda. And that is to bow down to that teacher. Itu adalah bersujud kepada guru itu. By thinking about some beautiful quality that they have. Dengan berpikir tentang beberapa kualitas indah yang mereka miliki. So, I'm thinking of Arya Nagarjuna. Jadi saya sedang memikirkan Arya Nagarjuna. Good humor, funny person. Humoris yang baik, orang yang lucu. Extremely brilliant. Sangat brilian. And knows how to write beautiful, beautiful short things. Dan tahu cara menulis hal-hal pendek yang indah. So I'll just appreciate Nagarjuna. Jadi saya akan hanya menghargai Nagarjuna. And that's a high offering. Dan itu adalah persembahan yang paling tinggi. You appreciate your own teacher. Anda menghargai guru sendiri.
the third of the 7 preparation steps Langkah ketiga dari 7 langkah persiapan is to clean away the bad seeds you've made in the last 24 hours. adalah membersihkan bibit buruk yang Anda tanam dalam 24 jam terakhir. So spend a few minutes to open your heart. Jadi gunakan beberapa menit untuk membuka hati Anda. Let your teacher look inside. Biarkan guru melihat ke dalam. And show them the mistakes you have made in the last 24 hours. Dan tunjukkan kepada mereka kesalahan yang Anda perbuat dalam 24 jam terakhir. Don't be shy. Jangan malu-malu. Be completely honest. Berjujurlah sepenuhnya. And that kind of willingness to show your teacher your mistakes. Dan kesediaan semacam itu untuk menunjukkan kesalahan Anda kepada guru. And to promise them you'll try harder today. Dan berjanji kepada mereka Anda akan berusaha lebih keras hari ini. This kills those old bad seeds. Ini membunuh bibit-bibit buruk tua. And that will make your meditation much sweeter. Dan itu akan membuat meditasi Anda jauh lebih manis. Personally, I like to spend 10 breaths on each of the 7 steps. Secara pribadi, saya suka menggunakan 10 napas pada setiap langkah dari 7 langkah. Sometimes 20 if my mind is kind of busy. Terkadang 20 jika pikiran saya sepertinya sibuk. Okay, now preparation step number 4. Sekarang persiapan langkah keempat. We're gonna balance thinking about the bad seeds Kita akan menyeimbangkan pemikiran tentang bibit buruk by thinking about some good seeds we did. dengan memikirkan beberapa hal baik yang kita telah lakukan. It's very much human nature Sangat manusiawi untuk to focus on our mistakes. fokus pada kesalahan kita. And we don't give equal time to the good things we did. Dan kita tidak memberikan waktu yang sama untuk hal-hal baik yang kita telah lakukan. So now 10 relaxed breaths. Jadi sekarang lakukan 10 napas santai. Thinking about the sweetest things you did mostly for other people in the last 24 hours. Berpikir tentang hal-hal termanis yang Anda lakukan, kebanyakan untuk orang lain dalam 24 jam terakhir. You can include your meditation time Kamu dapat memasukkan waktu as something you're happy meditasi about. sebagai sesuatu yang Anda sukai. Okay, here we go. 10 breaths. Oke, mari kita lanjutkan 10 napas. What are some of the sweet things you did in the last 24 hours Apa hal-hal yang manis yang Anda lakukan dalam 24 jam terakhir for other people? untuk orang lain? Okay, now we're ready for the 5th of the 7 preparation steps.
Dan sekarang kita siap untuk langkah kelima dari 7 langkah persiapan. And in our mind, we ask our teacher to continue teaching us. Dan dalam pikiran kita meminta guru untuk terus mengajar. Remember that the teacher's teaching can come to us in many ways. Ingat bahwa ajaran para guru bisa datang ke kita lewat banyak cara. Oh, sure, sometimes we get a video talking about the steps to the path. Kadang-kadang kita mendapatkan video tentang langkah di jalan. Maybe we read a scripture. Mungkin kita baca tulisan suci. Maybe we go to listen to a teacher in person. Mungkin kita mendengarkan ajaran seorang guru secara langsung. But negative things also teach us a lot. Tapi hal-hal negatif juga bisa mengajari kita. The challenges and disappointments in our life, they often teach us more than the successes. Tantangan dan kekecewaan dalam hidup, mereka sering mengajar kita lebih daripada keberhasilan. So here in this fifth step, Jadi langkah kelima ini it can be a kind of surrender. seperti sejenis menyerah. Oh, teacher, Oh guru, please teach me. tolong ajari saya. Let good teachings come to me. Biarkan ajaran baik datang kepada saya. And let difficult teachings come to me. Dan ajaran sulit juga datang ke saya. And I will have courage. Dan saya akan mempunyai keberanian. I will be strong. Saya akan menjadi kuat. And I will also learn from the difficult parts of my life. Dan saya juga akan belajar dari bagian-bagian sulit dalam hidup. So I trust you. Jadi saya percaya Anda. Send me sweet Dharma teachings. Kirimkan saya ajaran Dharma yang manis. But please also send me difficult teachings, problems in my life. Tetapi tolong juga kirimkan saya ajaran yang sulit, masalah dalam hidup saya. Like very challenging viruses. Seperti virus yang sangat menantang. And I will do my best to become a better person from these challenges. Dan saya akan melakukan yang terbaik untuk menjadi orang yang lebih baik dari tantangan-tantangan ini. Then when difficult situations come to you, please remember you asked your teacher to send them. Lalu ketika situasi sulit terjadi, harap ingat Anda yang meminta guru untuk mengirimkannya. And don't get discouraged and don't get off balance. Dan jangan berkecil hati dan jangan kehilangan keseimbangan. Use them to become stronger. Gunakan mereka untuk menjadi lebih kuat. When difficult times come to you, use it as a reason to serve more people. Sewaktu masa sulit terjadi, gunakan sebagai alasan untuk melayani lebih banyak orang. This virus is an excellent time for Buddhists. Virus ini adalah waktu yang tepat bagi umat Buddhis. This is a great opportunity to show other people what is a Buddhist. Ini adalah kesempatan bagus untuk menunjukkan kepada orang lain apa itu seorang Buddhis. The more dangerous life is, Semakin hidup berbahaya, the more financial trouble we have, semakin banyak masalah finansial yang kita miliki. the more doubts and fears that people have. Semakin banyak keraguan dan ketakutan yang dihadapi A orang. real Buddhist person Seorang steps up. This is their time to show how much they can help people. Seorang Buddhis sejati akan maju. Ini adalah waktu mereka untuk menunjukkan betapa mereka dapat membantu orang. If a Buddhist person has a face mask but another person does not have a face mask, Jika seorang Buddhis memiliki masker wajah dan orang lain tidak memilikinya, the Buddhist person happily gives the face mask to the other person. orang Buddhis dengan senang hati memberi masker wajah untuk orang lain. And we're happy we had the chance to do it. Dan kita senang memiliki kesempatan untuk melakukannya.
The sixth preparation step Langkah persiapan keenam is to ask this teacher to stay in our life. adalah meminta guru ini tinggal dalam hidup kita. Ask them not to leave our life. Meminta mereka tidak meninggalkan hidup kita. The karma, the good seeds to have a teacher, Karma atau bibit yang baik untuk memiliki guru, they are perhaps the most rare seeds in the world. mereka mungkin bibit yang paling langka di dunia. And may I always plant those seeds to have you in my life. Dan semoga saya selalu menanam bibit itu untuk memiliki Anda dalam hidup saya. Please stay in my life. Tolong tetap berada di hidup saya. The seventh step in a meditation, Langkah ketujuh dalam meditasi, the last one, yang terakhir, it comes after the actual meditation. terjadi setelah meditasi sebenarnya. So you do these 6 steps that we just did. Jadi Anda melakukan 6 langkah yang baru saja kita lakukan. Then you do your actual meditation, which might be one of the steps of the path. Lalu melakukan meditasi yang sebenarnya, yang mungkin adalah salah satu langkah dari jalan, Like a death meditation seperti meditasi kematian, or an emptiness meditation atau meditasi kekosongan, or a tonglen giving and taking meditation, atau tonglen, meditasi memberi dan or mengambil, exchanging myself and others. atau bertukar diri dengan orang lain. And then after you finish the meditation, Dan setelah selesai meditasi, you think about all the good seeds you planted by doing the meditation. Anda memikirkan semua bibit baik yang Anda sudah tanam dengan melakukan meditasi. And then you very consciously put them in the bank. Dan kemudian Anda dengan sadar menaruhnya di bank. When you dedicate any good seed to another person's happiness, Saat Anda melakukan dedikasi bibit yang baik untuk kebahagiaan orang lain, then that seed is protected and it will always stay with you. bibit itu akan dilindungi dan akan selalu bersama Anda. So paradoxically, Jadi paradoksnya, you keep the seed by giving it away. Anda menyimpan bibit dengan memberikannya. So the seventh step of meditation, Jadi langkah ketujuh meditasi, after your main meditation is completed, setelah meditasi utama Anda selesai, then imagine that you are sharing the good seeds you planted by meditating. lalu bayangkan bibit bagus yang Anda tanam dengan bermeditasi, And you are sending them out to all the people in this world. dan Anda mengirimkannya ke semua orang di dunia ini. Start with people who are in the same room. Mulailah dengan orang-orang di ruang yang sama, Then share those good seeds with other people in your neighborhood. kemudian bagikan bibit baik itu dengan orang lain di lingkungan Anda. Then send the seeds to all the people in your city. Lalu kirim bibitnya ke semua orang di kota Anda. And share them with everyone in your country. Dan bagikan semuanya dengan semua orang di negara Anda. Then share them with everyone in this planet. Kemudian membaginya dengan semua orang di planet ini. And then send them out to outer space to share with all the people living in other worlds. Dan kemudian mengirimnya keluar angkasa berbagi dengan semua orang yang tinggal di dunia lain. There's a tradition to do this sharing Ada tradisi yang melakukan pembagian ini, of the good seeds of our meditation bibit baik dari meditasi kita, by imagining those seeds as a golden light. dengan membayangkan bibit-bibit itu sebagai cahaya emas. And at the end of our meditation, Dan di akhir meditasi kita,
We will take at least 3 very, very slow, deep exhales. Kita akan melakukan setidaknya 3 hembusan napas mendalam yang And we will sangat-sangat send those perlahan. good seeds out. Dan kita akan mengirimkan bibit-bibit bagus itu keluar. Share them with other people Berbagi dengan orang lain. As a beautiful golden light. Dalam bentuk cahaya emas yang indah. Okay, let's do it together. Oke, mari kita lakukan bersama. One last suggestion about your meditation. Satu saran terakhir tentang meditasi Anda. And then we're finished with this segment of this month's practice. Dan kemudian kita selesai dengan bagian ini, latihan bulan ini. So I've been meditating for over 40 years. Saya sudah bermeditasi selama lebih dari 40 tahun. But there have been periods in my life. Tapi ada periode dalam hidup saya when I became busy. Sewaktu saya menjadi sibuk. Maybe I was too busy teaching meditation. Mungkin saya terlalu sibuk mengajar meditasi. And I didn't have time to do my own meditation. Dan tidak punya waktu untuk melakukan meditasi sendiri. And I just want to tell you that this will happen to every meditator. Dan saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa ini akan terjadi pada setiap meditator. And then don't get very disturbed. Dan jangan menjadi terlalu terganggu. When you're ready, ketika Anda siap, start your meditations again. Mulailah bermeditasi lagi. And what I've learned after many years of meditating. Dan apa yang saya pelajari setelah bertahun-tahun bermeditasi. Start with the very short meditations. Mulailah dengan meditasi yang sangat singkat. 15 minutes. 15 menit. 20 minutes. 20 menit. Start back or begin meditation with short ones. Mulai kembali atau mulai dengan meditasi yang pendek. Then once a week. Lalu setiap minggu. Increase those meditations by just 1 minute. Meditasi itu hanya ditambah dengan 1 menit. So this week 15 minutes. Jadi minggu ini 15 menit. Every day. Setiap hari. Same time is helpful. Waktu yang sama akan bermanfaat. Then on Sunday. Lalu di hari Minggu. Increase to 16 minutes. Tambah menjadi 16 menit. And the next Sunday increase to 17 minutes. Dan hari Minggu berikutnya ditambah menjadi 17 menit. And in this way, dengan within begitu, half a year, dengan begitu dalam setengah tahun, you will have a very good 40-50 minutes of meditation. Anda akan bisa melakukan meditasi selama 40-50 menit dengan baik. And within a year, you'll have a very good 1 hour of meditation. Dan dalam setahun Anda akan bisa melakukan meditasi yang baik selama 1 jam. And that's our goal. Dan itu tujuan kita. To have 1 hour of meditation per day. Untuk bisa melakukan meditasi selama 1 jam sehari. To build up to 1 hour. Untuk mencapai 1 jam. Which is perfect for seeing emptiness. Yang sempurna untuk melihat kekosongan. Slowly open your eyes. Buka mata perlahan. Take a good stretch. Lakukan peregangan. Thank you, Allison, for translating. Terima kasih Alison untuk terjemahannya. And see you guys in segment 3. Dan sampai ketemu di segmen ketiga.